Oke, selamat sore semuanya. Sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Victoria dan bersama teman saya Monica Feralda. Kita berdua hari ini akan menjadi MC nih selama UPH Film Festival. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu kepada seluruh partisipan dan pada penonton yang udah hadir di acara UPH Festival ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita mulai dulu dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Monica. Oke. Sebelum kita mulai rangkaian acara ini semua, mari kita berdoa. Saya akan memimpin dalam kepercayaan Kristen yang lain boleh mengikuti dan mendukung. Mari semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini semua, Tuhan. Walaupun di tengah pandemi corona ini, tapi kami tetap bisa melakukan kegiatan kami dengan sebaik mungkin dan dengan semaksimal mungkin. Dan kami tetap bisa menjalani aktivitas kami dengan produktif, Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai rangkaian acara UPH Film Festival 2020 ini, Tuhan. Biarkanlah kami bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin tanpa kendala apapun juga, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Gimana Monta kabarnya? Baik, Div. Kamu gimana, Div, di sana? Baik. Excited nggak nih UPH Film Festival? Excited banget sih. Kita bakal lihat banyak karya-karya teman-teman kita, bakal lihat, kita juga bakal nanti ada talk show ya sama senior-senior kita. Wah, pastinya menarik banget sih ini. Nah, Monta sendiri udah tahu belum nih tentang UPH Film Festival kali ini tuh? Tahu dong. Aku kan selalu ngikutin, Div. Oh, Jadi, update terus ya. iya dong. UPH Film Festival 2020 ini mengangkat tema besar yaitu diversity. Diversity ini kan artinya keragaman ya, Div ya. Benar Nah, banget. subtemanya kita ini beauty of perspective. Nah, apa sih maksudnya? Jadi gini, kita tuh tinggal di Indonesia kan. Nah, di Indonesia ini kita memiliki banyak keragaman ya, kayak dari budaya, suku bangsa, agama, bahasa bahkan. Kita memiliki beragam sekali gitu. Nah, melalui UPH Film Festival kali ini, kita mau mengangkat dan kita mau celebrate diversity. Dari keragaman itu tuh bukan menjadi sebuah perpecahan, tapi justru menjadi pemersatu bangsa. Nah, melalui UPH Film Festival, kita akan celebrate diversity ini melalui karya-karya teman-teman kita. Wah, berarti yang diversity mungkin bukan topiknya doang ya, berarti juga karya-karyanya nih mungkin beragam banget dan unik-unik banget ya hasilnya. Betul banget, Dev. Tapi Mon, sebelum kita mulai nih ke acaranya, ada baiknya kita dapat sambutan dulu dari Bapak Rektor kita, yaitu Bapak Jonathan Parapak. Bapak Jonathan, dipersilakan. Saudara-saudara yang saya hormati, seluruh peserta Film Festival 2020, dan tidak saja film, saya kira juga animasi. Saya mengajak kita semua memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam suasana pandemi ini, Tuhan izinkan juga kita untuk melaksanakan festival dari film dan juga animasi ini. Saya menyampaikan selamat datang kepada saudara-saudara yang ikut serta, khususnya para tokoh yang dari luar. Terima kasih untuk ikut serta di UPH. Saya menyampaikan terima kasih kepada dekan dan seluruh pimpinan dari School of Design, serta panitia yang menyelenggarakan diadakannya festival ini. Suatu langkah yang sangat baik, dan saya tahu School of Design selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dalam festival film dan animasi ini, kita akan menyaksikan karya-karya terbaik. Dan saya percaya dan bersyukur bahwa teman-teman di School of Design selalu tampil dengan karya-karya yang terbaik, bahkan sudah mendapat
penghargaan nasional, regional, dan bahkan internasional. Saya menyampaikan selamat untuk itu. Tetapi tentunya karya-karya ini yang sudah sangat dihargai, kita ingin persembahkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan saya menyampaikan selamat kepada saudara-saudara yang berkarya dengan sebaik-baiknya. Dalam festival film ini, yang juga animasi, saya bersyukur bahwa ini diadakan dan saya tahu ini didukung oleh perkembangan teknologi pada saat ini. Tidak pernah kita perkirakan bahwa teknologi akan mengantarkan berbagai kegiatan akademik ya dalam suasana yang baru. Dan kalau saat ini kita semua berada di rumah kah, work from home, atau di kantor, tetapi dimungkinkan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas. Ini juga karunia Tuhan. Oleh karena itu, diadakannya festival film dan animasi ini secara online merupakan satu terobosan-terobosan yang penting. Saya harap bahwa saudara-saudara yang ikut dalam festival ini benar-benar mempersembahkan karya yang sebaik-baiknya. Dan saya tahu saudara-saudara diberikan talenta oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bapak Jonathan Parapang atas sambutannya. Nah, Monta, sekarang kita bakal masuk ke sesi apa nih, Mon? Monta, kayaknya masih di mute. Sorry. Maaf. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kayaknya kita udah nggak sabar nih dengerin talk show dari senior-senior kita buat hari ini. Tentang apa tuh, Mon? Kalau boleh tahu. Div, lu suka animasi nggak? Oh, suka. Oke. Nah, alumni-alumni kita kali ini, itu mereka adalah alumni animasi dari UPH. Nah, wow. Mereka juga udah, mereka bekerja di bidang animasi juga gitu. Jadi, kita pasti bisa mendapatkan banyak pelajaran nih dari mereka, dari talk show kali ini. Nah, mungkin langsung aja kali ya, kita persilahkan Karut untuk langsung memulai talk show-nya. Ya, oke.
啊，糟了。 Don't talk to me. Loser lame, just wanna be like you. Totally. Totally. Oke, selamat sore semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Clarissa Rutnatan dan saya hari ini akan sebagai moderator untuk acara talk show ini. Nah, mungkin boleh kita langsung kenalan aja kali ya dengan narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Kak Claresta Lemuela Corina yang bekerja sebagai 3D artist. Selanjutnya ada Kak Priscilia Agatha atau yang biasa dipanggil Cecil yang bekerja sebagai ilustrator dan 2D animator, dan juga ada Kak Putu Widyayana Putra yang bekerja sebagai 3D artist. Nah, senang sekali bertemu dengan kakak-kakak semuanya. Nah, tapi sebelum lanjut kita ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir yang untuk menyempatkan waktu kalian untuk hadir di talk show hari ini. Nah, kita mungkin bisa langsung mulai ngobrol-ngobrol aja kali ya. Mungkin kita mulai dulu dari showreel-nya gitu kan. Jadi tadi kan kita ada nonton showreel dari kakak-kakak nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan kali ya, kayak dari antara karya-karya yang dipajang tadi, yang ditampilkan tadi, mana nih karya yang paling dibanggakan? Mungkin Kak Esta dulu bisa mulai duluan. Halo, tes kedengaran kan ya? Ya. Mungkin yang paling pertama kali ya, soalnya itu project yang aku handle dari nol banget tuh, terus ya sampai akhir tuh cuman berduaan doang sama temenku, dan kita nge-handle semuanya barengan gitu. Jadi mungkin itu yang paling major, dan pengalamannya mungkin yang paling baru kali ya, jadi itu yang paling dibanggakan untuk sekarang. Oke. Kalau Kak Putu sendiri, gimana? Karya dari yang tadi, mana yang paling dibanggakan? Halo. Aku sih, mungkin yang aku paling banggain karyaku yang paling terakhir, karena itu proyekku sekarang. Aku sekarang bekerja di Stairway Games. Kita lagi bikin game namanya Coral Island. Jadi aku responsible buat bikin karakternya. Itu tadi 2 karakter yang ada di gamenya yang aku buat, namanya Joko sama Rafael. Ya itu sih. Karena aku pertama kali aku actually bikin karakter buat game, dan ya. Oke. Kalau Kak Cecil sendiri dari karya-karya yang tadi? Oke, kalau buat aku yang aku pengen banggain mungkin yang karya tugas akhir aku yang judulnya Gede. Karena di situ aku yang animasiin karakternya, dan so far itu project yang paling challenging buat aku. Salah satunya karena kita pakai media VR, dan itu juga pertama kali belajar, dan juga karena waktu timeline-nya yang lumayan ketat. Jadi dari itu aku belajar lumayan banyak tentang animasi dan juga tentang produksi of short animation.
Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita harus cari tahu lebih dulu nih, Kak Esta sekarang kerjanya di mana gitu, Kak? Mungkin boleh cerita-cerita dikit? Kerjanya di Malaysia, di advertising studio gitu, post pro. Jadi ya mostly ngerjainnya iklan-iklan gitu sih. Dan tadi ada beberapa di showreel-nya, ada yang ngerjain untuk iklan Milo, THX itu dari kantorku. Terus kalau yang sisanya sih itu banyaknya freelance. Jadi sekarang dua itu sih. Aku kerja di Malaysia di ibelieve.tv dan satu lagi aku nge-freelance macam-macam dari manapun ya. Oke, kalau Kak Cecil sendiri? Kalau aku sekarang juga lagi full time freelancing, mostly buat biasanya langsung to personal projects atau buat small businesses. Oke, nah tadi kan Kak Putu juga udah jelasin tuh kalau Kak Putu adalah 3D artist di studio game. Nah, mungkin kita balik lagi ke pertanyaan showreel-nya. Nah, bisa boleh jelasin gitu nggak ya, kayak hal-hal penting dalam pembuatan showreel atau portofolio sebagai seorang animator atau anak animasi atau 3D artist dan profesi-profesi yang berkaitan dengan animasi lainnya, sehingga showreel atau portofolio itu jadinya bagus dan menarik gitu. Mungkin Kak Putu boleh duluan sharing gitu. Kalau aku mungkin bakal komen specifically buat portofolio sebagai 3D artist ya, modeling terutama. Menurutku sih portofolio yang bagus itu adalah portofolio yang mengenali diri mereka sendiri dan ke company yang mereka mau apply. Jadi kadang ada pemikiran waktu kita mahasiswa bahwa apapun yang kita bikin, apapun itu stylenya kita bisa apply di mana aja. Tapi realitanya enggak. Realitanya kalau misalnya kita pengen apply ke Disney, ya of course kita harus bikin artnya yang sesuai dengan style studionya tersebut. Gitu sih kalau menurutku. Oke, jadi menurut Kak Putu berarti kita harus lihat kebutuhan dari klien atau kebutuhan dari tempat studio di mana kita mau apply gitu ya. Kalau Kak Cecil? Kalau aku juga agree sama Putu, that's very important. Dan juga mungkin yang the next thing yang harus kita perhatiin itu apapun job desk-nya atau apapun yang kita mau apply, yang penting kita harus show kalau kita tuh ngerti the basic atau dasar-dasar dari bidang itu. Kayak misal kalau kita mau bikin showreel animasi, make sure kita pilih karya kita yang kita tuh show our understanding, misalnya on body mechanics atau ekspresinya atau apa-apa. Itu. Oke. Nah, mungkin dari Kak Claresta? Sebenarnya sama sih pasti. Dan apa ya, mungkin show your best work, gak usah terlalu kayak apa ya, quality over quantity. Jadi lebih nunjukin the best work dibanding banyak, dibanding apa ya, nunjukinnya banyak banget gitu. Mendingan nunjukin beberapa tapi itu yang the best gitu. Jadi lebih nunjukin strength-nya langsung gitu. Oke, berarti dari jawaban yang tadi, berarti aku simpulkan berarti yaitu kita harus kenali dulu klien kita atau studio yang ingin kita apply, terus kita harus juga menunjukkan skill-skill kita yang dari showreel kita menunjukkan skill apa dan understanding apa yang kita mengerti soal animasi, dan tentunya yang paling pentingnya juga adalah kita harus fokus kepada kualitas karya dibandingkan kuantitas karya. Nah, mungkin ada saran tambahan gitu untuk para adik-adik mahasiswa atau para teman-teman yang akan terjun di dunia industri dalam proses pembuatan showreel gitu mungkin? Oh iya, Kak Clarissa. Apa ya? Mungkin kalau disambung yang tadi itu kan aku bilang show your best work itu mungkin apa ya? Kalau kita mungkin mahasiswa kan agak susah ya, kita bergantungnya sama tugas yang pernah kita buat aja gitu. Tapi
perlu gimana ya, kayak perlu ingat juga kalau recruiter itu mereka mau lihatnya produk akhir juga gitu. Gimana biar apa yang kita punya ini bisa ngebantu project-project mereka gitu. Jadi kalau cuman kayak ngasih latihan-latihan yang pernah kita buat tuh ada gimana ya, kayak itu kadang tuh kita kan masih apa ya, kalau ngerjain tugas tuh kan kita kadang ya udah gitu sebatas ngerjain tugas gitu kan, kayak nggak terlalu nunjukin produk akhir gitu. Jadi mungkin lebih nunjukinnya si produk akhirnya atau hal yang kita bisa lebih presentable gitu. Itu sih. Oke, kalau Kak Putu? Aku setuju sih sama Kak Claresta. Iya, personal portfolio menurutku penting banget sih, karena ya kadang kita, maksudnya aku belum lama lulus ya, aku ya dulu juga ada mindset kalau apa yang aku kerjain di kuliahan itu cukup. Tapi ya kalau kita pengen stand out di industri yang mahasiswa lain juga lulus di waktu yang sama dengan skill yang levelnya berbeda-beda, kalau kita pengen stand out ya kita harus offer something else ke recruiter menurutku. Gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Cecil ada yang mau ditambahin untuk pertanyaan ini? Aku mungkin cuma bakal kayak again yang tadi Kak Aresta juga bilang, yang kalau quality is more important than quantity, karena itu menurut aku benar banget. Karena banyak yang pikir juga the more I put in my work, maka the more chances I'll get the job gitu. Tapi most employer juga paling mereka they don't have a lot of time. Mereka paling cuma skim aja beberapa detik pertama. Kalau in the first few seconds mereka udah nggak impress ya, I'm sure they're not gonna wait until the end to see if mungkin yang ini. So menurut aku just select your best work and put the best ones kalau bisa tuh di paling pertama aja. Oke, nah mungkin semoga membantu ya saran-saran itu untuk adik-adik mahasiswa atau maupun teman-teman yang akan nanti terjun di dunia industri. Mungkin kita bisa langsung next bicara soal industri, mungkin kita bahas lebih dalam kali ya mengenai tempat di mana kakak sekarang kerja atau mungkin proses vibes kerjanya gimana gitu. Mungkin Kakak Resta bisa mulai cerita duluan, kakak sekarang di kantor itu atau di studionya itu kesibukannya seperti apa atau gimana? Kesibukannya, aku kan kerja di advertising ya. Sebenarnya mirip-mirip sih, semua pasti deadline based gitu ya. Tapi mungkin kalau advertising tuh lebih fast, lebih short term gitu. Terus apa ya? Mungkin suasananya kalau advertising tuh lebih banyak begadangnya gitu dibanding yang lain. Jadi cukup intens gitu ya, dan karena demand-nya cepat juga, jadi sebenarnya kalau di advertising hal yang aku cukup dapat keuntungan itu skill aku cepat berkembangnya gitu, karena kan demand-nya minta cepat gitu, jadi perputarannya lebih cepat gitu. Tapi ya tentunya pasti yang di bidang lain ini ya ada benefit lagi gitu, kayak mereka bisa lebih fokus sama apa yang mereka kerjain dan lain sebagainya gitu. Kalau di advertising aku sekarang kan generalis ya, jadi dari satu project ke project lain tuh bisa beda-beda gitu jawabannya gitu, problem solvingnya. Oke, pace-nya juga jauh lebih cepat lah ya Kak ya. Yeah. Oke, mungkin kalau dari Kak Putu gimana? Kalau di tempat kerja sekarang ini, mungkin boleh cerita juga. Aku sekarang kan di Stairway Games, kantornya based in Jogja, tapi aku dari awal kerja remote, jadi aku nggak actually di sana. Aku cuma on-site visit sekali-sekali. Jadi ya udah lumayan terbiasa work from home. Tapi ini aku pertama kalinya aku kerja di
actual game development studio yang dimana kita dari scratch ya bikin game. Dan awal waktu aku mulai masuk ke studionya ya ada learning curve-nya di mana waktu aku kuliah tuh kebanyakan belajar modeling dan animasinya itu kan untuk film dan TV kan. Sedangkan sekarang Untuk game gitu ya ya. untuk game. Jadi ada ya perbedaan sedikit-sedikit yang aku perlu ada adjustment time sih aku bisa bilang. Tapi ya aku lumayan enjoy sih so far dengan kerjaan itu. Lumayan exciting. Kalau deadline sendiri gitu kan, maksudnya kalau deadline di studio game itu kayak gimana tuh? Kalau di kita sendiri kita ada release schedule-nya kan. Jadi dari awal tuh memang kita udah punya production schedule yang bisa dibilang lumayan fix lah. Jadi ada milestone yang kita harus ikutin. Tapi karena tim kita kecil, jadi kebanyakan manajemen kita lakuin di tim-tim kecil kita sendiri. Jadi aku dengan teman-teman 3D artist yang lain ya bakal set deadline sendiri sih. Walaupun game director sama game produsernya bakal kasih actual dates, tapi ya di game development tuh banyak perubahan lah bisa dibilang. Kadang kita bikin something hari ini, minggu depan bisa nggak dipakai gitu. Jadi selalu ada changes. Jadi harus siap kalau misalnya kita terjun di dunia game gitu, industri game, berarti harus siap akan perubahan-perubahan yang belum tentu pasti gitu ya. Iya, benar. Kalau Kak Cecil mungkin boleh jelasin gitu kerjanya. Kalau aku kan sekarang fully freelance. Jadi aku sih ya most of the time sebenarnya kerjanya bisa di mana aja ya kalau udah dibilang. Jadi aku sih sekarang most of the time kerjanya di rumah, terus juga dengan schedule aku sendiri. Kalau aku juga belum lama itu dari studio mobile game, tapi at that time kayaknya aku juga kurang ngerasa klop. Di situ aku juga jadi animator, dan aku ngerasa kurang pas aja. Sepertinya aku lebih into illustration and I enjoy doing it more. Jadi for now aku sih sekarang ya nyaman aja di rumah. Gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya nih kalau sebagai illustrator gini sama klien gitu mungkin deadline-nya seperti apa gitu Kak? Apakah nanti klien yang set deadline atau dari Kakak sendiri gitu? Kalau deadline itu semua kalau aku tergantung dari kliennya. Kalau dia mintanya segini harus gini, ya udah. Kalau misalnya terlalu cepat ya kita bisa negoin timeline atau apa. Tapi mostly semuanya dari kliennya sih. Baik. Nah, tadi kan kita udah bahas kayak kurang lebih vibes-nya, alurnya kayak gimana gitu ya kan. Mungkin boleh cerita gitu, mungkin kayak ada suka dukanya gitu saat bekerja gitu. Yang nggak usah yang sedih-sedih banget juga, tapi mungkin ada kejadian-kejadian yang kayak memorable gitu kan, yang senang sama yang agak bikin sedih juga mungkin boleh diceritain. Kak Putu mungkin boleh cerita duluan. Mungkin balik lagi sih ke tadi poinku bahwa game development itu waktu kita actually do it itu banyak problem-problem yang muncul yang nggak ada siapapun di tim yang expect gitu. Jadi most of the time kerjaan yang kita bikin itu tuh bisa dibilang temporary atau di scrap sama sekali karena ya ada consideration lain selain artnya ya. Jadi mungkin dari sisi programmingnya atau dari sisi budgetnya, apakah scope-nya scalable atau enggak misalnya. Jadi ya mungkin ya kalau dukanya itu jadi kadang banyak karya kita yang kita bikin dan tapi nggak dipakai. Kayak bener-bener ya tapi nggak dipakai kan, walaupun ya itu harus dibiasakan sih bahwa kita nggak boleh terlalu attach sama karya kita our sendiri. work kan ya, karena kan
in the end ini kan professional work kan. Ini bukan personal piece kalian. Jadi ya aku maintain-nya itu dengan selalu do my own personal piece karena itu aku selalu punya say di situ. Itu selalu decisionku. Gitu sih. Oke. Jadi selain kakak bikin kerjaan buat studio kakak sendiri, kakak juga tetap maintain buat bikin portofolio atau personal piece sendiri gitu ya, untuk improve diri sendiri gitu. Iya. Selanjutnya mungkin Kak Cecil gitu, mungkin boleh ceritain. Kalau aku, what I'm doing now sekarang kan emang pretty much my passion. Jadi obviously aku juga lebih semangat kerjanya dan kalau ada ini project atau apa jadi lebih excited atau apa gitu. Dan the good thing is kalau buat aku sih aku bisa kerja sesuai dengan my timetables sama sesuai dengan my own schedule. Tapi kadang itu juga bisa jadi my downfall karena kita harus disiplin banget sama diri sendiri. Yes, kayak kita nggak bisa salahin orang lain, kita nggak bisa relay orang lain. Kayak, tapi kan ini bilang itu udah cannot. Jadi so our reputation and chances to get new jobs itu benar-benar up to us and our own work ethic. Oke, jadi sebagai seorang freelancer kita harus disiplin nih, kan kita nggak bosnya sangat kita, disiplin. Karena bosnya adalah diri kita sendiri, makanya kita harus bisa ngatur jadwal kita dan harus bisa maintain hubungan yang baik dengan klien gitu ya kan Kak. Kalau Kak Esta gimana? Mungkin ada suka duka gitu pas di pekerjaan kakak, baik yang freelance maupun di studio? Sorry Kak, masih mute. Sebenarnya mirip sih, karena balik lagi kan kita memang bidang jasa ya, jadi pasti ada hal yang kita udah bikin terus nggak dipakai, ada yang maksudnya kayak deadline-nya ketat, terus kita harus menjaga schedule kita sendiri gitu. Dan aku juga kan di samping kerja kan aku ada freelance juga ya, jadi itu benar-benar men-challenge aku untuk gimana untuk manage waktunya gitu, biar nggak collapse di tengah-tengah gitu. Dan mungkin kalau spesifik di studio sendiri, dukanya mungkin ini ya, advertising, karena nggak tahu ini nggak tahu udah terkenal di banyak tempat apa enggak, cuman banyak yang orang dari advertising terus pindah ke series itu karena schedule-nya yang cukup ya itu gimana, kayak kalau memang nggak terlalu seneng banget, itu gampang banget collapse-nya gitu di tengah-tengah gitu. Karena di selain kitanya harus bisa problem solving dengan cepat, kita juga diminta untuk apa ya, kayak ketahanan fisiknya tuh kayak ya di demand lebih gitu. Mungkin itu apa ya, mungkin bukan duka sih ya, mungkin itu kayak semacam resiko lah gitu, resiko yang diambil gitu. Tapi sukanya sih ya karena masih explore dan masih apa ya, masih senang ngulik gitu kan, jadi ya udah, badannya juga masih kuat, jadi masih seneng lah gitu jalaninnya gitu. Mungkin kalau lagi capek banget fisiknya ya itu di saat-saat dimana harus tarik diri gitu untuk oke, di stop dulu gitu. Tapi sejauh ini sih masih senang gitu ngerjainnya. Oke, nah aku ada satu pertanyaan nih buat kakak-kakak narasumber. Let's say suasananya kakak-kakak tuh udah bikin jadwal yang baik untuk mengerjakan suatu pekerjaan gitu ya kan. Tapi misalnya apakah ada momen di mana saat waktu udah disusun dengan baik tapi tetap harus kayak begadang atau overtime gitu? Apakah sering gitu? Mungkin Kak Putu boleh cerita dulu. Kalau ada aja. Untuk pekerjaanku yang sekarang sih enggak ya, kayak nggak ada overtime karena kita schedule-nya udah ya pokoknya sebisa mungkin kita nggak overtime gitu.
Dan maksudnya prosesnya nggak gampang gitu buat to really know what you really want in life. Ya karena apa ya, what we do artis tuh it's pretty different sama other jobs, karena kita setelah kita pulang kerja tuh ya kita nggak berhenti jadi artis gitu. Kayak kita selalu jadi artis gitu kan. Jadi ya maksudnya ini ya lumayan a big decision. Jadi ya take your time aja sih buat figuring it out. Oke. Kalau Kak Esta? Mungkin kalau aku agak beda ya journey-nya sama Putu, karena Putu udah tahu nih dia suka modeling gitu kan. Dulu aku tuh aku nggak tahu aku sukanya apa gitu, karena dulu tertarik ke semuanya gitu, dan ya rakus ya. Cuman apa ya, dulu karena ya maksudnya udah mau lulus, terus kan harus memutuskan harus kerja gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya mau nyoba jadi modeler juga, karena itu nyambung sama tugas akhir aku juga kan, dulu handle model. Tapi ya ada kesempatan untuk nyoba di advertising, dan title-nya kan 3D generalis ya, jadi ngerjain semuanya gitu. Jadi aku mikir ya udah deh dicoba gitu. Dan itu salah satu apa ya, mungkin karena aku belum tahu mau jadi apa, jadi ketika aku dikasih kesempatan untuk kerja sambil explore aku sukanya apa, itu mungkin ada keuntungan tersendiri juga sih. Kalau aku sekarang jadinya tahu gitu, ternyata aku sukanya yang apa aja gitu, dan yang aku paling gak suka apa aja gitu. Jadi lebih yakin gitu loh sama sekarang kalau misalnya next nanti aku mau fokus, aku udah tahu dan udah gak penasaran lagi sama yang lain gitu. Dan ya jadi it's okay to explore first gitu. Jadi walaupun kita nggak tahu, kita nggak apa-apa explore dulu buat figuring it out. Oke, kalau Kak Cecil sendiri gimana gitu journey-nya? Kalau buat aku ya lumayan campuran keduanya sih, karena aku juga at first nggak in a place that I really like, tapi ya dengan itu ya kita jadi tahu I don't want to do that ternyata gitu. Daripada nanti we make the mistake later on, ya I think it's better to figure it out now. Dan menurut aku tiap orang juga nggak ada satu cara pasti to know what they want juga sih. Kayak I think it depends on what you want to achieve juga, kalau cara pilih tempat yang sesuai gitu. Kayak misalnya kalau what you want is stabilitas, or maybe want to gain more knowledge, or mau yang sesuai passion, atau just mainly for money. Jadi ya menurut aku nggak ada satu formula khusus buat jawaban dari pertanyaannya, karena balik lagi ke diri masing-masing. Oke, berarti masing-masing dengan jalannya masing-masing gitu ya, nggak ada formula yang pasti untuk menuju sukses. Nah, mungkin ada saran-saran gitu buat mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang nanti akan eventually turun ke dunia kerja gitu, saran in any kind of saran juga boleh gitu. Boleh dari Kak Putu mungkin? Sarannya bisa seputar tentang dunia industri itu sendiri gitu, atau mungkin kayak sebelum masuk ke dunia industri gitu. Mungkin saranku agak idealis sih, tapi ya kalau misalnya kalian dengan beruntung kalian bisa tahu apa yang kalian mau lakuin sih, dan kalian ya 90% 100% yakin kayak kalian pengen banget jadi, misalnya kalian pengen banget jadi artis Disney misalnya, I think ada baiknya ya kita study kita sebagai artis tuh ya arahnya ke sana gitu. Jadi bukan berarti kita nge-ignore other style atau other way of learning, tapi kalau misalnya kita at least sudah tahu kiblat kita mau kemana gitu ya, I think ada baiknya kita train ourselves
buat memposisikan kita ke artis-artis yang ada di sana gitu. Idola-idola kita ini mungkin mulai cari tahu, research mereka, journey mereka kayak gimana, dan step-step apa aja yang mereka ambil, Sampai mereka pelajaran tahap itu ya. ya pelajaran penting apa yang mereka dapetin selama ini. Karena menurutku sih sebagai artis kalau kita mau terus berkembang, kita harus cari sosok atau mentor yang bisa inspire kita sih. Karena kalau kita nggak inspired atau kita nggak driven by something, agak susah buat kita pengen jadi lebih gitu kan. Kalau misalnya kita udah ya udahlah gitu, ya jadi susah gitu berkembangnya sih menurutku. Ya jangan berhenti berkembang itu. Jadi harus tetap kasih ruang untuk improvement diri sendiri ya. Iya. Oke, Kak Esta mungkin ada saran yang ingin disampaikan ke teman-teman mahasiswa? Mungkin ya sama sih, pasti soal research dan practice ya. Cuman mungkin kadang kita sebagai senimannya tuh kita coba untuk lihat karya kita ini seobjektif mungkin gitu. Maksudnya jangan terlalu mengkritik keras juga gitu sampai ngelihat aduh ini semua kurang gitu. Tapi kita lebih ngelihat gimana untuk improve lagi gitu. Sama seperti yang tadi Putu bilang kan ya, beri ruang untuk improvement gitu. Dan mungkin selain improve mungkin lebih kayak apa ya, aku sih selalu mikirnya kerjain PR sendiri gitu. Maksudnya ketika kita masuk ke company atau kita dapat project gitu, kita memang dapat entah mungkin ada senior yang bisa bantu kita gitu kan. Tapi mereka tuh nggak akan apa ya, mereka nggak akan selalu setiap saat menuntun kita gitu. Jadi lakukan PR kita sendiri, yaitu tadi research dan latihan sendiri atau ngulik sendiri gitu. Oke, thank you Kak Esta. Mungkin dari Kak Cecil ada yang mau disarankan kepada teman-teman mahasiswa sebelum kita masuk ke Q&A? Mungkin tambahan dikit aja. Apa ya, kayak jangan malu atau jangan takut to put your work atau portfolio out there gitu in the world. Apalagi ya, if you're a freelancer, obviously you have to. Karena ada banyak teman-teman aku juga, misalnya kayak mereka merasa suka minder, misalnya bandingin sama orang-orang lain yang udah di industri. Iya. Ya, it's fine. Kayak we have to put ourselves out there gitu to reach new people. Dan mungkin dengan itu kita bisa belajar dari yang lain juga. Kalau misalnya ada yang mau ada yang bantu kritik atau apa, atau maybe you'll even get new jobs from there gitu. Oke. Thank you so much. Nah, kita langsung ke Q&A aja. Ini ada satu pertanyaan nih yang nyambung banget nih dengan jawaban yang tadi Kak Cecil kasih. Jadi pertanyaannya dikasih dari Giovanno. Pertanyaannya adalah, kapan kita yakin bahwa karya kita sudah mencapai standar yang baik untuk melamar pekerjaan atau untuk supaya kita bisa mendapatkan penghasilan gitu? Mungkin dari Kak Putu, boleh? Dari pertanyaan ini. Mungkin kalau kita sendiri secara, apalagi dulu waktu aku awal start, at some point aku bikin karya, at some point tuh aku nggak tahu karya aku ini bagus apa enggak gitu. At some point kita kayak kayak ini cukup nggak ya? Jadi menurutku ya ada dua cara sih. Ya satu, kalian cari feedback dari orang yang profesional yang udah ada di industri, kayak ini oke nggak portofolioku, atau ada yang kurang nggak? Atau yang kedua ya kalian actually coba apply gitu. Karena
menurutku nothing is wrong with rejection. Menurutku rejection tuh justru informatif buat kita bahwa wah, either mungkin memang situasinya memang lagi nggak perlu atau lagi nggak cocok stylenya misalnya atau apa, atau ya memang objectively ya kerjaan kita masih belum sampai di standar mereka gitu. Jadi ya there's nothing wrong applying, maksudnya kayak aku juga apply kemana-mana juga sering di reject kok, no problem. Okay. Jadi Eventually kalian bakal gitu ya? find something. Iya. Oke, apply aja dulu, upload aja dulu karena apply aja. Instagram it's okay. Kalau bisa sih ask feedback dari yang reject sih. Tapi mungkin jarang yang mau balas. Tapi kalau ada syukur-syukur kalau ada yang kasih kalian feedback gitu, recruiternya. Oke. Gitu. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya dari Sarah, dari Bunda Mulia. Jadi dia nanya, normal nggak kalau kita kerja itu cuma untuk uang gitu kan? Atau mendingan kayak kita kerjain sesuatu tapi kita lebih passionate tapi fee-nya lebih kecil gitu. Nah, mungkin dari siapa ya? Kak Esta mungkin boleh? Gimana ya? Mungkin kalau untuk di Indo animasinya ini sih kayak mungkin masih survival mode ya. Maksudnya belum sampai yang jadi animator itu gajinya udah pasti gede gitu. Maksudnya gede di beberapa perusahaan ya, tapi mungkin belum semua gitu ya. Cuman untuk kerja untuk uang mungkin ini sih untuk awal-awal mungkin gimana ya? Mungkin diseimbangin aja sih kayak kalau misalnya memang kerjaannya nggak terlalu apa ya, bukan kerjaan yang passionate yang menjawab passionnya, mungkin ya kerjaan yang membawa uang itu mungkin ya di keep dulu mungkin bisa. Jadi untuk setidaknya tuh untuk ngasih makan dulu lah gitu. Tapi maksudnya jangan sampai lupa bahwa aku tuh masih punya passion ini, gue masih pengen menjalankan ini gitu. Karena kadang orang kan ini ya lupa dengan ketika mereka udah dapat duit dan udah oke, duitnya udah banyak gitu, terus ya udah gitu, nggak meneruskan yang lainnya lagi gitu. Jadi itu sih lebih kayak seimbangin aja gitu kalau emang pengen ngejarnya duitnya dulu gitu. Also mungkin kita harus cek privilege kita juga ya kan. Kalau misalnya kita privilege enough untuk kerja buat passion ya why not gitu kan. Jadi kayak kita harus cek lagi kondisi kita masing-masing gitu. Oke, mungkin dari Kak Cecil ada tambahan untuk pertanyaan ini? Menurut aku sih nggak ada masalah apapun ya. Kalau misalnya emang you wanna work for money, ya why not? Money is good, why not? Gitu kan. kayak apa? Let's just be real. Iya, pokoknya ya apa yang ditakutin. Kalau misalnya emang your main goal to get money, then you should go for it. Yeah, do your best in that job to get lots of money. Tapi kalau emang ya, pokoknya if you work in that job just you feel happy, bisa tahan and stuff, ya good for you, why not gitu. Kalau misalnya emang diri sendirinya lebih prefer work on our passion, walaupun mungkin the money is not as much, tapi we feel more comfortable atau we feel happier doing that, ya that's okay too gitu. Jadi menurut aku ya both is fine, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Oke, thank you. Semoga menjawab ya pertanyaan yang tadi. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nehi Arifin. Nama saya Nehemia. Saya mau tanya, apakah pekerjaan kakak yang sekarang sesuai dengan apa yang kakak planning gitu sebelumnya, mungkin saat masih kuliah gitu. Nah, gimana cara untuk kakak-kakak untuk keep up waktu kakak ngerasa ragu gitu tentang mimpi kakak sendiri gitu. Mungkin ini pertanyaan yang baik untuk Kak Esta gitu kan ya. Kak Esta mungkin mau duluan. First of all, aku nggak planning aku akan jadi 3D generalis ya. Jadi aku lebih
ya aku lebih mengerjakan apa yang ada di tangan aku saat ini gitu. Tapi aku tetap keep in track juga sih. Kan ketika aku udah mulai ngulik apa aja yang aku suka, ya semakin kesini aku akan semakin memilih, misalnya freelance-nya aku semakin memilih, atau misalnya habis advertising nanti aku mau pindah kemana gitu. Jadi lebih keep in track aja sih sama diri sendiri gitu. Tapi so far sih ya apa ya, adalah di journey discovering journey-nya tuh adalah yang hal-hal yang surprise gitu loh, sampai oh ternyata gue bisa kesini sekarang gitu. Tapi ya itu sih, kalau aku sendiri memang bukan tipikal orang yang planning kayak aku tahun ini harus seperti apa, aku tahun ini harus gimana gitu. Jadi lebih kayak apa yang ada di tangan aja sekarang sih. Oke. Kalau Kak Putu mungkin ada yang bisa dijawab dari pertanyaan ini? Apakah dari awal kakak udah memang pengen banget nih jadi 3D artist atau gimana? Enggak, aku sebenarnya sih end goalku sih aku pengen bikin game kan. Tapi ya gimana caranya, ya aku salah satu caranya ya lewat 3D artku gitu. Karena aku memang artis udah dari lumayan muda, jadi aku tahu aku di tempat yang benar karena sekarang aku jadi belajar gimana sebuah game itu dibikin gitu dari literally dari nothing kan. Jadi jadi aku lumayan beruntung sih bisa tahu gitu. Tapi aku tahu maksudnya nggak mudah bagi semua orang buat langsung tahu mereka ini di tempat yang benar atau enggak, atau apa ini directionnya benar. Ya menurutku ya caranya self introspeksi sih, kayak tanya diri sendiri lagi. Maksudnya jangan takut buat tanya, apakah is this what I really want to do, or is this going to bring me somewhere where I want to go? Menurutku sih itu sih. Oke, jadi mungkin balik lagi dari jawaban yang tadi awal banget kakak pernah sampaikan, yaitu tahu dulu end goal-nya supaya kita bisa nentuin short term project ke depannya gitu. Oke, mungkin kita next ada pertanyaan lagi nih dari Etanael Halim. Tips-tips atau cara-cara biasa kalian lakukan buat ngatasin art block atau kejenuhan pas kerjain project-project yang waktunya panjang gitu. Mungkin dari Kak Cecil dulu, apalagi kan ingat lagi Kak Cecil ilustrator gitu ya. Apakah ada art block di saat proses-proses melakukan kerjaan freelance maupun art block saat ngerjain kerjaan personal gitu? Gimana Kak? Kalau aku sih, kalau saya lagi benar-benar stuck atau apa, biasanya I just stop first. Kayak daripada kita coba lagi, tapi at the end bakal susah gitu. Jadi mendingan menurut aku kita stop dulu, misalnya few hours atau lanjut lagi besoknya atau apa. And biasanya by the next day it gets better, at least for me. Karena it happens to everyone. Jadi emang nggak ada satu cara to like art block hilang gitu, emang nggak ada. Jadi kalau what works for me is I usually take a break for a while. Mungkin otaknya juga udah terlalu dipros gitu kan, jadi sampai kita tuh nggak bisa mikir lagi. Jadi I think it's best kita kasih waktu sebentar dulu. Take a break dulu ya. Iya. Oke, semoga jawaban tadi menjawab ya. Kita ada satu pertanyaan lagi nih, menarik banget. Aku bacain ya. Dari Sheryl Teresia dari Universitas Budha Mulia, dia ingin bertanya, berbicara dengan fakta yang terjadi di lapangan, di dunia kerja sendiri, mana yang lebih cepat nih dapat pekerjaan saat apply? Skill yang dimiliki atau koneksi yang kuat dengan orang industri gitu. Oke, mungkin kita bisa mulai duluan. Kak Esta mungkin? Yang lebih cepat untuk dapat kerjaannya ya? Ya, skill sendiri atau koneksi orang dalam gitu. Sebenarnya kalau aku ini sih lebih harus seimbang ya dua-duanya ya, karena
Gak tahu sih, kalau aku walaupun kita kenal sama orang dalam mungkin itu mempercepat prosesnya gitu. Kadang kan recruiter mereka harus lihat berapa aplikan gitu kan. Jadi mungkin itu mempercepat. Tapi kan ketika skillnya belum nyampe, itu kan itu yang gimana ya? Ketika skillnya nggak nyampe itu yang memberhentikan kita di interview atau mungkin di pekerjaannya gitu. Jadi lebih ya seimbang aja sih. Dan kalau memang bisa ada kenalan sama atau networking sama orang sih itu bagus juga gitu. Jadi sebenarnya lebih ke dua-duanya sih. Jangan salah satu doang. Oke, kalau dari Kak Putu? Kalau aku justru menurutku sih selalu best work dulu baru connection sih. Karena kalau misalnya kita punya work is good, ya kan? I think lama-kelamaan kita bakal bikin reputasi profesional kita gitu. Jadi more people know about our work. Kalau mereka lihat di sosial media, oh tuh bagus. Oh itu pasti kerjaannya A gitu. Jadi kayak udah ada identity. Apalagi di zaman sekarang yang art di sosial media itu common banget. Jadi mungkin kalau dulu connection tuh lumayan penting ya, karena kan industrinya lumayan kecil, terus nggak banyak orang kenal satu sama lain. Tapi menurutku sih, bagiku buat zaman sekarang sih best work tuh selalu duluan dibanding connection. Connection tuh cuma membantu kita take another step, tapi ya kalau kita punya base yang bagus sih, I think it's a good start. Oke. Kak Sisil, mungkin ada yang ingin dijawab dari pertanyaan yang tadi? Kalau aku sih setuju sama si Putu, karena kalau in our industry gimana ya, agak susah juga kalau cuma purely from connection. Karena ya misalnya, oh ya aku butuh orang ini, terus oh ya aku udah kenalan, tapi kok ya if it's not good, it's not gonna help you anyways juga kan. Dan kok dari pengalaman aku sama pengalaman Putu sih mostly, dia juga got his work and got notice juga not from connections atau apa kan, emang purely dari his portfolio doang. Dan I think orang-orang mungkin lebih gara-gara di art industry ya, jadi mungkin mereka lebih peduli sama our skill instead of our connections gitu. Oke, jadi untuk merangkum tadi berarti it's okay kalau punya koneksi nggak apa-apa, it will pave the way for us gitu. Tapi yang paling penting juga jangan lupa skillnya, karena pastinya klien juga nggak mau rugi dong, studio nggak mau rugi, pasti mereka mau mendapatkan kualitas yang terbaik dari kita sendiri gitu. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir mungkin. Apakah ada perbedaan dari Jeff dia mau nanya, apakah ada perbedaan antara kerja di studio desain dan startup atau corporate gitu? Mungkin Kak Asta ada pengalaman yang bisa membantu gitu pertanyaan ini? Pastinya tiap studio, tiap ini pasti beda-beda ya. Maksudnya kan punya standarnya masing-masing gitu ya. Dan ya bahkan advertising ke game juga udah beda gitu. Game ke movie juga beda gitu. Jadi tadi apa ya pertanyaannya? Bedanya kalau kerja di studio desain sama yang startup atau corporate gitu, Kak? Bedanya mungkin kalau startup itu mungkin mereka udah punya ini kali ya, punya apa sih namanya, kayak punya brandingan sendiri, jadi kayak kita sebagai desainer atau animatornya di situ jadi ngikutin. Tapi kalau misalnya mungkin studio desain mungkin itu ya bedanya apa ya, Kak? Bedanya gimana ya? Aku mungkin beda ini ya, soal
mungkin soal prosesnya kali ya. Kayak maksudnya kadang kan kalau yang masih lebih ke bisnisnya gitu, si company yang lebih ke bisnis tuh biasanya mereka kalau di ini ya di Asia atau di Indo ya gitu, kayak kadang kurang terlalu diperhatiin kayak prosesnya gitu loh. Kadang mereka yang penting misalnya kejar tayang gitu kan, yang penting cepet gitu. Jadi itu sih mungkin bedanya kalau ya mungkin beda mungkin beda kualitas mungkin ya, atau beda cara kerja. Udah pasti cara kerja beda sih. Ya pasti, cara kerjanya. Oke, semoga tadi menjawabnya. Kita langsung ke pertanyaan terakhir aja. Ini benar-benar pertanyaan terakhir seharusnya. Oke, pertanyaan yang terakhir dari Sarah Michelle dari Bunda Mulia. Nah, dia mau nanya bagaimana kita nge-brand diri kita sendiri, self-branding sebagai seorang desainer gitu ya kan. Dan apa motivasi kita untuk selalu untuk melihat ke depan dan untuk mencapai mimpi kita. Mungkin Kak Putu bisa duluan. Self-branding. Balik lagi sih ke portofolio ya. Maksudnya portofolio itu bisa dibilang reflection kita sendiri secara profesional. Dan maksudnya kan portofolio ada berbagai jenis. Ada yang portofolio yang memang menjawab demand-nya industri gitu. Misalnya kayak memang perlunya art yang kayak jenis kayak gini gitu. Jadi kita bikin portofolio yang kayak gitu. Tapi kan juga ada yang portofolio yang mungkin lebih personal gitu, lebih artistik mungkin kah, atau lebih lebih banyak elemen eksploratifnya. Jadi menurutku sih kalau self branding ya balik lagi tergantung end goal kalian apa sih. Dan ingat aja kayak apapun yang your work yang you put as your portfolio itu bakal dilihat orang gitu, mau kalian tahu atau enggak, tapi orang-orang bakal lihat gitu. Jadi ada pentingnya bahwa kita pilih-pilih lagi portofolio kita dan nyambung lagi ke quality over quantity yang walaupun quality of misalnya kita punya banyak quantity of work gitu ya, tapi yang orang yang artis sering nggak mikir tuh kalau misalnya kita put our mediocre work atau our bad work di mana orang bisa lihat, itu berarti mengindikasikan self branding kita kalau kita sebagai artis tuh mikir itu oke gitu. Padahal mungkin actually enggak gitu loh. Tapi maksudnya ada persepsi yang bisa terbuat lah kalau misalnya kita nggak put our actual best work gitu. Tapi ya itu balik lagi mau tujuannya apa kan. Kalau it's purely personal ya nothing is wrong with sharing bad work gitu. Tapi kalau misalnya punya ya gitu sih. Jadi kita harus cek lagi end goal kita karena Instagram page kita yang berisi karya-karya kita kan merefleksikan end goal kita seperti apa nantinya gitu kan. Sebagai seorang artis ya kan kita sekarang apalagi mainly rata-rata di Instagram gitu untuk self brandingnya gitu. Mungkin Kak Cecil ada yang mau ditambahin? Self branding menurut aku how do you know your self brand itu ya just keep making work I guess, karena eventually ya lama-lama kita bisa tahu sendiri lah, oh I prefer ini atau I like this art atau apa, and kita juga bakal terus berkembang juga kan. And I think yang penting itu kita nggak boleh cepat puas sama our own work. Karena once kita udah fully satisfied, we will not grow at all. Dan kita mesti bisa terima kritik, pokoknya kita harus open ourselves to improve more. Kalau misalnya ada yang kritik,
kok ini begini, sejawabnya, oh it's my art style. That's not work, that's not real. You have to Yeah. keep learning and keep growing lah intinya. Baru kita bisa tahu, oh you know what, this is what I want or this is what I like. Because if you haven't tried a lot of things, how are you gonna know gitu kan at the end? Berarti kita harus tetap self-improve gitu. Oke, mungkin Kak Claresta bisa menjawab pertanyaan ini. Bagian kedua dari pertanyaan itu, yaitu adalah gimana caranya supaya Kakak tetap termotivasi untuk reach your future dream gitu. Apalagi Kakak kerjanya di industri yang pace-nya cepat banget gini. Gimana caranya untuk Kakak supaya tetap stay motivate selama bekerja gitu? Selama bekerja atau untuk kedepannya nih? Selama bekerja dan untuk kedepannya. Kalau selama bekerja sih aku lebih ini sih termotivasinya pasti kerja ya biar ini kerjaannya kelar gitu sih. Ya itu ya biar stay motivated pada saat kerja gitu. Kalau untuk kedepannya sih lebih ya aku percaya dengan apa yang aku inginkan juga sih. Jadi maksudnya ketika aku udah percaya dengan apa yang aku inginkan ini, ketika aku ingat lagi, ya aku akan termotivasi gitu. Bahkan maksudnya setelah kerja, terus aku masih ambil freelance, itu kan karena ada motivasi itu gitu. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan ya. Kak Putu, Kak Claresta, Kak Sisil. Semoga dari jawaban-jawaban tersebut nanti bisa memotivasi teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa yang akan terjun di dunia industri. Terima kasih sekali. Semoga kita akan bisa bertemu lagi di lain waktu. Selanjutnya saya serahkan kembali acara ini kepada para MC.